Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang pada perjumpaan atau tutorial yang ke-6. Kali ini kita mengambil tema atau judul The Part of Speech, tapi yang dibahas tentunya hanya pronoun saja. Materi sebelumnya kita telah belajar bersama tentang noun. Sekarang kita akan belajar mengenai pronoun. Tentunya masih bersama Coklat 82 hamba Allah ya. Oke, untuk menyingkat waktu kita mulai materi yang utama kita, yaitu pronoun. Pronoun di sini adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun. Ini adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun, seperti itu. Contohnya di sini adalah Nuri cries. Kita ganti pena dulu, maaf. Oke. Contohnya di sini adalah Nuri cries, seperti itu. She is sad. Nuri di sini adalah subjek, kemudian ini verb, kemudian ini si, subjek juga verb, kemudian si complement. Nah, subjeknya ini berupa noun, sama ini Nuri ini. Nah, ini karena dia menggantikan noun, maka dia disebut pronoun. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini sebagai rujukannya di sini. Kinds-nya, maksudnya kinds of pronoun itu ada 7. Yang akan kita bahas ini ada 7. Yang pertama adalah personal pronoun, kemudian reflective pronoun, kemudian demonstrative pronoun. Yang selanjutnya adalah indefinite pronoun. Kelima adalah reciprocal pronoun. Selanjutnya adalah interrogative pronoun, dan terakhir adalah relative pronoun, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, yang pertama kita akan bahas personal pronoun, seperti itu. Jadi personal pronoun ini, nama diri ini, nanti kinds of personal pronoun itu ada first person, kemudian second person, third person, seperti itu. Untuk yang first person atau orang yang berbicara, untuk yang singularnya ini adalah I, kemudian yang pluralnya nanti adalah we, seperti itu. Teman-teman tentunya sudah tahu bukan? Kemudian yang second person ini adalah orang yang diajak bicara. Yang singular adalah you, yang berarti kamu. Kemudian yang pluralnya nanti juga you, yang berarti atau bermakna kalian. Seperti itu ya. Kamu dan kalian. Sedangkan untuk yang third personnya nanti adalah orang yang dibicarakan. Kalau orang Jawa, orang yang dirasani, seperti itu. Yang singular nanti she, he, it, kemudian yang pluralnya adalah they. Seperti itu. Nah, kita masuki pembahasan yang kedua, sub yang kedua, yaitu reflective pronoun. Reflective pronoun ini adalah kata ganti yang merujuk pada diri sendiri. Gitu, jadi mantul pada dirinya sendiri, seperti itu ya. Sedangkan anggota atau kinds-nya itu ada myself, yourself, kemudian yourselves, kemudian himself, kemudian themselves, dan ourselves. Adapun fungsi dari reflective pronoun ini adalah satu, memberi penekanan pada subjek. Contohnya di sini adalah Robert sendirilah yang mencintai Daisy. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, Robert himself loves Daisy, seperti itu. Yang mencintai Daisy itu siapa? Robert ini. Jadi himself ini memberi penekanan pada Robert yang di sini, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menggantikan makna alone atau yang bermakna sendiri. Contohnya di sini adalah Dayat tidur di kuburan sendirian. Sehingga dalam bahasa Inggrisnya Dayat sleeps in the graveyard atau grave alone. Alone di sini bisa digantikan dengan by himself. Maksudnya himself di sini adalah Dayatnya. Oke. Seperti itu.
Yang ketiga adalah menjadi subjek jika subjek dan objeknya nanti sama. Contohnya di sini adalah Makmur mencintai dirinya sendiri. Jadi Makmur loves himself. Yang dicintai Makmur adalah dirinya sendiri. Ini sama seperti itu ya. Himself di sini kembali ke Makmur lagi gitu. Dan untuk selanjutnya kita punya tabel seperti ini yang pronoun. Jadi pronoun nanti dapat berubah sesuai dengan posisinya seperti itu. Misalkan subjeknya di sini I, untuk di objeknya nanti berubah menjadi me, kemudian possessive adjektifnya itu nanti wajib diikuti dengan noun. Contohnya nanti adalah misalkan my book seperti itu. Jadi my di sini possessive adjective harus diikuti dengan noun seperti itu. My book, my pen, atau my boyfriend dan selanjutnya seperti itu ya. Kemudian untuk yang possessive pronoun, untuk yang subjeknya I tadi berubah menjadi my di sini. Nah, catatan di sini kalau yang possessive adjective diikuti noun, di sini nggak boleh diikuti dengan noun seperti itu. Nah, untuk reflektifnya seperti yang barusan dibahas tadi, yang I menjadi myself. Oke, dari tabel ini teman-teman bisa baca sendiri sambil komputernya di pause seperti itu ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita punya reciprocal pronoun seperti itu. Reciprocal pronoun ini adalah kata ganti yang menunjukkan adanya suatu, di sini garis bawahnya adalah interaksi seperti itu. Adapun anggotanya atau kinds-nya nanti ada each other ya, digunakan untuk dua pihak saja. Kemudian one another ini lebih dari dua pihak. Oke, baik each other ataupun one another bermakna saling seperti itu. Contohnya di sini, Robert dan Daisy saling mencintai. Jadi di sini adalah Robert dan Daisy saling mencintai. Tinggal kita tulis Robert and Daisy love each other seperti itu. Jadi Robert and Daisy love each other. Mengapa each other? Karena ini adalah dua pihak saja, yaitu pihak Daisy dan pihak Robert, sehingga nanti each other. Sedangkan di sini contoh yang one another, siswa-siswa planet saling membantu. Contohnya adalah the planet student help one another. Seperti itu. Karena siswa-siswa planet ini banyak, satu kelas bisa hampir 30-an, saling membantu itu pakainya one another. Di sini karena lebih dari dua pihak. Seperti itu ya. Lebih dari dua pihak makanya adalah one another seperti yang tadi dijelaskan di sini. Oke. Untuk selanjutnya kita punya demonstratif pronoun atau pronoun yang digunakan untuk kata tunjuk ya. Sedangkan di sini definisinya adalah kata tunjuk yang difungsikan sebagai kata ganti. Nah, kata ganti atau pronoun yang menggantikan noun. Atau yang menggantikan noun sendiri tadi adalah pronounnya. Nah, kinds-nya itu nanti di sini adalah singular. Singularnya terdiri dari this dan that. Kemudian pluralnya this dan those. Nah, catatannya ini nanti tidak boleh diikuti dengan noun. Jadi catatan di sini demonstratif adjektif itu boleh diikuti noun. Contohnya nanti ada di sini.
Kemudian yang demonstratif pronoun itu tidak boleh diikuti dengan noun. Contohnya nanti di sini ya. Ayo masuk ke dalam contoh yuk. Yang pertama, this book is expensive. Contoh yang pertama adalah this book is expensive. Seperti itu. This book ini adalah this. Ini demonstratif adjektifnya. Demonstratif adjektif. Kemudian booknya itu adalah noun. Makanya dia bisa diikuti dengan noun. Seperti itu ya. Kemudian yang this di sini adalah demonstratif pronounnya. Jadi dia tidak ada nounnya. Seperti itu. Karena langsung digantikan oleh demonstratif pronoun. Contoh lagi adalah this car. This car ini, this ini adalah demonstratif apa? Demonstratif adjektifnya. Kemudian car-nya ini adalah noun-nya, seperti itu. Is from China. This ini adalah demonstratif pronoun-nya karena tidak diikuti dengan noun. Dia langsung menggantikan this yang di sini. Oke. It's expensive seperti itu ya. Jadi kesimpulannya jika this, that, those, dan this ini diikuti dengan noun, maka dia adalah demonstratif adjektif. Dan jika this, that, those, dan this di sini tidak diikuti noun, maka dia adalah demonstratif pronoun. Seperti itu. Yang kelima, kita mempunyai atau kita akan membahas indefinite pronoun. Indefinite pronoun ini adalah kata yang digunakan atau yang menggantikan noun-nya yang tidak jelas. Kinds-nya macamnya bisa person dan thing di sini. Teman-teman bisa lihat di tabel atau di kotak ini. Oke. Seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi every kalau misalkan ditambahkan dengan one menjadi everyone. Kemudian ditambahkan body menjadi everybody, kemudian tambahkan thing menjadi everything, seperti itu ya. Teman-teman bisa baca sendiri di sini sambil di pause mungkin. Nah, untuk catatannya di sini semua penulisan indefinite pronoun baik yang person maupun thing di sini harus digandeng dengan harus digandeng. Jadi misalkan everyone harus digandeng tanpa spasi. Yang kecuali adalah no one. No one di sini no dan one-nya ada spasinya. Seperti itu. Kelompok ini adalah yang person dan yang di sini adalah thing-nya. Contohnya di sini adalah everybody is atau are kind. Tentunya karena setiap orang itu adalah masing-masing, maka jawabannya adalah is. Seperti itu. Kemudian anybody juga sama saja. Seperti itu karena somebody itu karena seseorang juga dia sendirian, maka jawabannya no, you. Seperti itu. Nah, dan selanjutnya nothing, tidak ada yang tidak mungkin, di sini adalah is juga, seperti itu ya. Oke. Yang keenam, kita mempunyai interrogative pronoun. Interrogative pronoun ini adalah definisinya kata ganti yang difungsikan sebagai kata tanya, dalam kalimat pertanyaan. Anggotanya di sini adalah who, whom, dan what, seperti itu. Ini ya. Contohnya di sini adalah Fahmi picks Cornell up. Seperti itu. Kalau misalkan menanyakan Fahmi, maka di sini interrogatif pronounnya apa? Seperti itu. Tentunya diganti dengan who. Jadi who di sini adalah person yang
subjek ya. Kemudian untuk yang kedua adalah Donny helps Ria. Donny who helps Ria, seperti itu. Jadi untuk apa? Interrogative pronounnya dia adalah who. Kemudian yang selanjutnya, misalkan kita menanyakan objeknya, kita menggunakan interrogative pronoun whom. Seperti itu. Siapa yang ditolong oleh Donny? Seperti itu. Jadi di sini adalah juga person, tapi letaknya di objek. Seperti itu. Yang di sini adalah kasus di sini adalah Ria. Seperti itu. Jadi whom ini untuk person letaknya di objek, menanyakan di objek gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah cat. Di sini a cat is looking for a frog. Jadi di sini adalah kucing ini sedang mencari seekor katak juga. Nah, untuk menanyakan, baik menanyakan a cat ataupun frog di sini, nanti kita gunakan what. Jadi what di sini nanti menggunakan non-person yang di subjek ataupun objek, seperti itu. Sudah mengerti bukan? Oke, untuk yang selanjutnya kita mempunyai relative pronoun, seperti itu. Relative pronoun, adapun definisinya adalah kata ganti yang sekaligus menjadi conjunction dalam rangkaian adjective clause, seperti itu. Adjective clause akan kita bahas nantinya. Adapun anggotanya adalah who, whom, which, dan that. Who di sini adalah untuk person yang letaknya di subjek, kemudian whom sendiri adalah person yang letaknya di objek, which adalah non-person, bisa di subjek ataupun objek, kemudian that bisa person dan bisa non-person yang letaknya di subjek ataupun objek. Nah, makna semuanya tadi, baik whom, which, kemudian that, maknanya semua adalah yang, seperti itu. Contoh di sini, the boy is an actor. Di sini adalah di mana Kotim hates him. Him di sini adalah the boy-nya sini. Kemudian untuk yang adjective clause akan dibahas nantinya. Ini cuma pemanasan saja begitu ya. Di sini adalah himna nanti masuk ke dalam di sini berarti relative pronounnya adalah who, karena yang dibenci Kotim gitu ya. Kotim hates him, kalau diubah menjadi adjective clause-nya nanti whom Kotim hates, seperti itu. Jadi kalau dalam kalimat nanti the boy whom, seperti ini, Kotim hates is an actor, seperti itu. Jadi the boy-nya adalah nanti subjeknya ya. Ini apa? Ini noun, kemudian tentunya ini adalah adjektifnya. Jadi rangkaian ini adalah noun phrase, dia sebagai subjek. Kemudian whom-nya ini adalah objeknya, sekaligus menjadi apa? Menjadi conjunction-nya tadi, disebutkan tadi menjadi conjunction-nya tadi. Oke ya, seperti itu. Kotim di sini ada subjek, kemudian head di sini adalah verb-nya, seperti itu. Dan rangkaian ini conjunction, subject, kemudian head, seperti itu ya. Ini adalah subclause-nya. Jadi di sini tadi kembali lagi di sini conjunction ini, karena conjunctionnya dalam rangkaian adjective clause maka disebut relative pronoun, seperti dengan bahasanya. Oke, rangkaian yang di sini, rangkaian di sini sampai sini adalah non phrase, seperti itu. Non phrase karena head-nya di sini adalah boy-nya tadi. Jadi boy yang di sini yang dibenci Kotim tadi. Nah, non phrase ini kedudukannya as atau sebagai subjek.
kemudian diikuti dengan linking verb. Linking verb nanti akan dibahas adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan antara subjek dan nanti menghubungkan trikomplement. Trikomplement itu apa saja nanti akan dibahas selanjutnya, oke? Jadi maknanya adalah laki-laki yang Fatim benci adalah seorang aktor, seperti itu. Oke, sampai di sini materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan dan di lain materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.